Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, selamat pagi menjelang siang semuanya ya. Dan saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya ya sesuai dengan jadwal perkuliahan untuk angkatan 2024. Yang mana pada jadwal pertemuan kali ini kita akan mengadakan pertemuan perdana ya untuk kontrak perkuliahan terlebih dahulu sekaligus ya untuk mata kuliah biokimia dan mata kuliah mikrobiologi karena bersyukurnya dua kelas ini memiliki kesamaan ya dalam mengambil mata kuliah, jadi bisa sekalian saya sampaikan untuk pengantar dan kontrak perkuliahan. Jadi nanti silakan bisa disimak terlebih dahulu, kemudian nanti jika ada yang ingin ditanyakan ya berkenaan dengan kontrak perkuliahannya itu silakan. Karena kontrak perkuliahan ini sangat penting ya kita sampaikan di awal karena menjadi kesepakatan kita bersama bagaimana nanti dalam satu semester ini kalian bisa mengikuti perkuliahan itu yang harapannya kalian bisa mengikutinya dengan maksimal dengan segala peraturan-peraturan yang ada, segala ketentuan yang ada ya, yang tentunya tidak ada perbedaan-perbedaan antara satu mahasiswa dengan mahasiswa yang lain ya. Jadi memiliki hak dan kewajiban yang sama ya. Baik, untuk yang pertama adalah biokimia ya. Karena sebetulnya mata kuliah biokimia dan mikrobiologi itu merupakan sama-sama mata kuliah yang diambil di semester awal ya. Karena itu merupakan dasar. Kalau dilihat dari kode mata kuliahnya ya, jadi kalian itu ketika nanti sudah menyusun KRS itu tidak hanya sekedar melihat mata kuliahnya apa sesuai dengan yang disampaikan akademik, tetapi juga dilihat kodenya ya. Jangan sampai kodenya salah karena memang dari beberapa angkatan itu kita sudah banyak 3 kali kalau nggak salah ya, 2 atau 3 kali itu mengadakan perubahan atau perombakan untuk kode. Jadi dalam hal ini kalian harus hati-hati, jangan sampai nanti kalian mengambil mata kuliah yang kodenya itu adalah angkatan sebelumnya. Kenapa ini tidak diperbolehkan? Toh kan mata kuliahnya sama aja, Bu. Dosennya juga sama. Bukan begitu maksudnya. Tetapi nanti kalian atau nama-nama kalian itu akan masuk ke dalam angkatan tersebut. Jadi tidak akan terdeteksi oleh dosen yang mengampu pada sesi semester ini ya. Jadi kalian nama-namanya akan masuk ke angkatan tersebut kan jadi tidak terkenali ya dan otomatis nama-nama kalian itu tidak ada ya di siakat gitu ya. Makanya nanti di sesi akhir kontrak perkuliahan kita ini saya akan mengecek satu persatu ya nama-namanya. Jangan sampai nanti di antara kalian ada yang tidak terinput walaupun sudah menyusun mungkin ada kesalahan. Karena nanti jangan disalahkan dosennya ketika sudah akhir semester mau menginput nilai tapi kaliannya tidak ada. Jadi bagaimana saya akan menginput nilainya. Jadi dapat dipahami ya. Oke, untuk kodenya MDF ya. Jadi MDF ini adalah mata kuliah dasar. Jadi baik itu biokimia maupun mikrobiologi itu sama-sama merupakan mata kuliah dasar farmasi yang mana ini bisa dikatakan sebagai landasan utama ya. Jadi kalau kalian dinyatakan belum tuntas atau belum tercapai begitu ya, bagaimana mau lanjut ke next mata kuliah yang berikutnya. Jadi jangan sampai nanti mata kuliah dasar ini kalian tidak lulus ya, berarti tidak layak untuk melanjutkan. Seharusnya sih seperti itu. Ya, artinya dalam hal ini walaupun tidak ada mata kuliah prasyarat, tetapi sangat penting sekali kalian harus menguasai mata kuliah dasar tersebut ya untuk menunjang mata kuliah yang nantinya harus kalian tempuh di semester-semester berikutnya ya. Nah, untuk mata kuliah biokimia dan mikrobiologi ini terdiri dari dua bentuk ya, atau 2 SKS. Yang satu SKS itu adalah teori, sedangkan yang satu SKS-nya adalah praktikum.
ya. Jadi nanti kalian akan bertemu dengan saya itu dalam 2 sesi ya, sesi teori dan sesi praktikum. Nah, kemudian untuk mata kuliah biokimia khususnya ya, ini secara garis besarnya saja atau secara umumnya saja biar kalian ada gambaran gitu ya. Nanti itu akan mempelajari tentang apa sih kan gitu. Jadi yang jelas mata kuliah ini nantinya akan memberikan pengetahuan ya karena ketercapaian pembelajarannya itu kalian harus menguasai bagaimana keberadaan berbagai molekul ya di dalam sel dan organisme hidup ya serta reaksi-reaksi kimiawinya yang terjadi di dalam makhluk hidup tersebut ya. Jadi memang kita tidak bisa jauh-jauh ya dari istilah molekul, dari istilah sel, dari istilah kimiawi atau reaksinya karena bagaimanapun di bidang kesehatan tentu berbeda dengan bidang sosial ya. Yang artinya dalam hal ini kalian harus menguasai secara penuh ilmu saintis ya, tidak boleh dilupakan itu semua ya. Kemudian untuk yang mikrobiologi ya, yang mikrobiologi ini merupakan juga mata kuliah dasar ya, yang terdiri dari 1 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Jadi nanti ada 2 sesi ya yang bisa kita sama-sama untuk mencapai ketercapaian pembelajarannya ya secara teori dan praktikum. Adapun untuk mikrobiologi memang tidak berdiri sendiri ya, tetapi dia berbarengan dengan parasitologi. Walaupun sebetulnya dua istilah ini tuh berbeda banget ya, tetapi bukan berarti tidak bisa dijadikan dalam satu mata kuliah ya. Jadi nanti kita ada part-partnya atau bagian-bagiannya, yang satu nanti kita bisa membahas tentang mikrobiologinya, satunya membahas tentang parasitologinya. Nah, untuk definisi keduanya itu bisa kalian lihat pada slide ya. Kalau mikrobiologi itu kan jelas ya dari kata mikron ya. Mikron itu kan berarti semua makhluk hidup yang ukurannya adalah mikron ya atau mikro gitu ya. Yang harus ketika ingin kita melihat itu tidak bisa tanpa adanya alat bantu mikroskop ya. Apa saja di antaranya yang masuk ke dalam makhluk hidup yang dipelajari dalam mikrobiologi atau yang dikenal dengan mikroorganisme itu ya, itu bisa dalam bentuk bakteri, dalam bentuk jamur atau fungi ya, dan virus. Ya meskipun virus ini kita tidak bisa menyebutnya secara utuh masuk ke dalam golongan mikroorganisme ya, karena memang ada bidang keilmuan yang secara spesifik ya yang membahas tentang virus ya ini virologi. Tapi tetap nanti ada part yang kita akan membahas tentang virus ya. Kemudian yang kedua adalah parasitologi. Nah, ini tentu sangat berbeda ya dengan mikrobiologi yang semua makhluk hidupnya itu bentuk selnya adalah mikron ya. Kalau parasitologi ada yang ukurannya mikron, ada yang ukurannya makro. Tapi keywordnya itu bukan di ukuran tubuhnya, tetapi ke sifatnya yang parasit ya. Kalian tahu ya parasit itu apa? Yang jelas parasit ini adalah sifat yang merugikan untuk semua makhluk hidup yang ada di sekitarnya atau yang dikenal dengan inangnya gitu ya. Tapi bukan berarti semua makhluk hidup yang sifatnya mikron itu tadi sifatnya parasit, tidak ya. Karena kita tahu tidak semua bakteri, tidak semua jamur itu sifatnya adalah patogen ya atau yang sifatnya bisa menyebabkan penyakit gitu ya. Tapi yang jelas di sini adalah khusus untuk semua makhluk hidup yang sifatnya adalah parasit. Bisa itu dalam bentuk mikroorganisme, dalam bentuk makroorganisme. Ya nanti kita akan belajar banyak terkait itu. Nah, untuk rencana perkuliahan ya, ini kita memang bisa sama-sama lihat ya bahwasanya nanti dalam 1 semester ini ada 14 pekan efektif ya untuk sesi perkuliahan, tapi tidak semuanya dalam bentuk materi perkuliahan karena 2 diantaranya itu untuk sesi ujian ya, baik itu ujian tengah semester maupun ujian akhir semester ya.
Nah, pada slide bisa kalian lihat ya, itu terdiri dari dua sekaligus ya, teori dan praktikum. Jadi nanti baik untuk biokimia maupun mikrobiologi itu dilebur jadi satu ya, teori dan praktikumnya. Jadi nanti kalian bisa lihat mana topik yang akan dipraktikumkan, mana yang nanti topiknya itu secara teori ya. Nah, kalau untuk pertemuan 1 sampai pertemuan 6 ya, sebelum pelaksanaan UTS, ini semua pelaksanaannya secara daring ya, yaitu dengan sesi Zoom. Ya, jadi seperti ini. Nah, kemudian setelah ujian semester itu masih ada beberapa pertemuan secara daring ya, dari pertemuan 8 sampai pertemuan ke-10. Baru nanti pertemuan 11 sampai pertemuan 13 kita akan melakukan praktikum di lab ya. Dan ini nanti sifatnya hybrid ya. Jadi hybrid ini maksudnya nanti kita tukeran dengan teman satunya ya, satu kelompoknya. Artinya ada saatnya dia secara daring, berarti satu kelompok lainnya itu secara luring. Besoknya lagi satunya kelompoknya secara luring, satunya secara daring ya. Kan kalau untuk angkatan 2024 ini kan terdiri dari dua kelas ya, A dan B. Jadi nanti bisa kita atur jadwalnya ya. Jadi ada yang pertemuan ini itu daring, besoknya luring dan begitu seterusnya ya. Karena memang hal ini sama-sama supaya mensiasati ya agar tidak mengganggu aktivitas dari mahasiswa itu sendiri ketika ada kegiatan-kegiatan yang mungkin sulit ya untuk menyesuaikan. Dalam hal ini nanti bisa kita atur bagaimana kelanjutannya ya pada saat nanti sudah masuk ke sesi praktikum. Secara teknisnya nanti kita ada bahasan secara spesifik. Nah, kemudian pertemuan ke-14 ini adalah UAS. Nah, UAS ini nanti karena ini adalah teori dan praktikum, jadi materi yang akan diuaskan itu tidak hanya teori saja, tetapi juga praktikumnya. Jadi UAS ini nanti penilaiannya ada penilaian untuk teorinya dan ada penilaian untuk praktiknya ya. Nah, hal yang sama juga untuk mikrobiologi dan parasitologi ya. Sama-sama juga 14 pekan efektif ya. Jadi dua di antaranya itu adalah ujian tengah semester dan ujian akhir semester ya. Untuk pertemuan 1 sampai 6, oh ini sorry ya, ini belum diedit. 1 sampai 6 itu nanti secara daring ya. Sedangkan pertemuan selanjutnya itu masih ada beberapa yang daring lalu dilanjutkan secara luring ya untuk praktiknya. Misalkan pertemuan 10 ini adalah pengenalan alat laboratorium, proses sterilisasi dan pembuatan media kultur ya. Ini nanti kita akan di lab. Kemudian teknik isolasi bakteri juga di lab ya. Kemudian untuk uji antibakteri ya, untuk mengetahui apakah suatu senyawa itu memiliki kemampuan untuk menghambat terhadap pertumbuhan bakteri tertentu, dan bagaimana kita mengetahui cemaran mikroba ya, yang dikenal dengan istilah angka lempeng total ya. Ini nanti dilaksanakan secara daring. Nah, kemudian untuk yang luring lagi itu untuk praktik pewarnaan bakteri dan pengamatan mikroskopis ya, jamur dan protozoa. Itu nanti kita akan laksanakan secara luring di lab. Dan ini juga sama ya kayak tadi hybrid ya. Jadi hybrid itu artinya ada bagian kelompok yang nanti menyimak videonya ya secara Zoom, ada satu bagian lagi yang luring di lab ya. Jadi tidak secara bersamaan semuanya untuk datang ke kampus gitu ya. Jadi dalam hal ini nanti kita bagi-bagi lagi ya setelah masuk ke sesi praktikumnya. Ini untuk yang mikrobiologi. Jadi dua-duanya sudah saya sampaikan, jadi sama ya. Jadi 14 pekan efektif. Nah, ini jadwal yang sudah saya sharekan juga di grup ya. Ini sebetulnya memudahkan saya juga untuk mengingat ya bahwasanya saya tuh semester ini mengajar apa. Nah, ini semoga bisa membantu kalian juga khususnya di grup yang sudah saya bentuk. Jadi di grup itu umum ya. Jadi semua mata kuliah yang tercantum di sini ya yang saya mengampu itu ada di dalam grup tersebut.
karena mengingat juga kebanyakan mahasiswa angkatan 2024 ini baik reguler maupun khusus juga sama-sama mengambil mata kuliah tersebut dan memang hanya beberapa yang tidak ya. Jadi saya jadikan satu saja biar efisien ya, tidak banyak grup yang harus saya buat gitu. Jadi ada mata kuliah farmakognosi ya. Kalau mata kuliah farmakognosi ini apa namanya kelas khusus ya. Kemudian ada biokimia beserta praktiknya, ada mikrobiologi beserta praktiknya, dan anatomi fisiologi manusia juga beserta praktiknya. Jadi nanti silakan kalian bisa memilah-milah, oh ini mata kuliah yang saya ikut berarti saya menyimak gitu ya. Oh ini mata kuliah yang saya nggak ikut berarti diabaikan saja. Pokoknya jangan kebalik ya. Mata kuliah yang kalian ikuti wajib disimak, mata kuliah yang tidak diikuti tidak wajib ya, tidak usah gitu ya, diabaikan saja. Nah, dalam hal ini tentunya harus ada keseriusan dari kalian karena mengingat kan mata kuliah kalian itu kan banyak banget ya. Artinya jangan sampai kalian tertukar, jangan sampai nanti kalian salah masuk mata kuliah. Pokoknya harus benar-benar penyesuaian ya. Oke, nggak masalah kalau untuk semester 1 masa-masa kalian ingin mengenal dulu ya, tapi jangan terlalu lama. Kalau terlalu lama nanti kalian akan ketinggalan ya. Oke, nah sekarang saya akan menjelaskan terkait metode perkuliahan ya, yang online. Jadi yang online ini yang memang teori tadi dan beberapa praktik yang didaringkan ya. Nah, metode perkuliahan ini nanti seperti yang sudah saya lakukan di tahun-tahun sebelumnya. Jadi pada saat minggu itu dimulai perkuliahan, itu saya akan memberikan materi terlebih dahulu ya. Materi itu dalam bentuk rekod atau link video yang itu merupakan rekod kuliah di tahun sebelumnya. Jadi mata kuliahnya itu kan tentu tidak berubah ya, dan materinya pun juga tidak berubah. Jadi kalau untuk berubah itu nanti ada beberapa saja ya. Artinya dalam hal ini sebagian besar tidak ada perubahan. Jadi nanti saya akan men-sharekan link ya, rekod kuliah untuk kalian yang itu adalah rekod kuliah di tahun sebelumnya. Nanti akan saya sharekan di grup WA itu tadi ya, sesuai dengan mata kuliahnya apa, topiknya apa ya. Dan ini nanti wajib disimak oleh mahasiswa ya. Artinya sebelum sesi atau jadwal perkuliahannya itu dimulai, kalian harus sudah menyimak. Misalkan jadwal untuk biokimia dan mikrobiologi itu kan hari ini ya. Jadi nanti hari Senin itu sudah saya sharekan linknya, jadi biar kalian bisa menyimak terlebih dahulu. Kenapa harus menyimak? Karena pada saat sesi Zoom itu tidak cukup untuk menjelaskan semuanya. Jadi sesi Zoom itu hanya digunakan untuk sesi tanya jawab atau review saja ya dari materi yang sudah kalian simak. Kecuali kalau memang saya belum ada videonya, berarti hari itu juga saya menyampaikan. Tetapi kalau ada videonya, saya minta kalian menyimak terlebih dahulu, baru nanti pada saat jadwal sesi Zoom seperti ini, saya sudah tidak lagi menyampaikan materi, tapi lebih kepada kalian untuk menjawab setiap pertanyaan yang saya sampaikan berdasarkan materi video yang sudah kalian simak. Ini sekaligus untuk melihat keaktifan dari mahasiswa ya. Jadi mahasiswa ini apakah pada saat sesi Zoom itu aktif atau tidak gitu ya. Karena mengingat keaktifan itu juga masuk ke dalam penilaian ya, parameter penilaian kalian untuk sesi akhir nanti gitu. Nah, nanti pada saat Zoom ya, saya akan melakukan presensi ya. Jadi presensi kehadiran mahasiswa ini wajib ya dilakukan oleh dosen secara langsung seperti ini ya. Idealnya sih awal dan akhir ini idealnya, tapi nanti kita lihat sikon, biasanya saya pertengahan atau di akhir ya. Jadi saya juga ingin melihat bagaimana kalian komitnya mengikuti perkuliahan selama waktu yang telah ditentukan ya. Dan juga saya tidak akan menentukan oh jam sekian saya mau absen enggak ya. Kapan saya mau absen kalian harus siap gitu.
Nah, untuk sesi Zoom, nah tadi saya sudah jelaskan ya, tidak saya gunakan untuk menyampaikan materi, tetapi lebih untuk sesi diskusi ya, tanya jawab, review materi dari materi yang sudah kalian simak sebelumnya. Kalaupun toh memang saya tidak share video pada pekan itu, ya berarti materi akan saya sampaikan langsung pada sesi Zoom, karena mungkin saya sebelumnya belum punya materinya ya. Tapi nanti sebagian besar itu video ya yang akan saya sampaikan dulu biar kalian bisa nyimak, baru nanti sesi Zoom-nya itu kita tanya jawab. Jadi harus siap ya. Jadi tidak boleh hanya sekedar menjadi mahasiswa pasif ya, tetapi harus aktif. Nah, di sini mahasiswa saya wajibkan on cam ya. Tidak masalah mau sesibuk apapun kalian di sana, karena bagaimanapun ini sudah menjadi hal yang mungkin sudah terbiasa untuk kami ya, karena mengingat sebagian besar mahasiswa itu sudah bekerja. Jadi saya tidak akan menegur kalau memang kalian masih sibuk bekerja di tempat kerja kalian, tetapi harus on cam. Dan catatannya tidak boleh dihidupkan mic-nya ya, kecuali kalau nanti ada sesi menjawab ya atau bertanya itu baru boleh ya. Jadi jangan sampai suara kebisingan di sana itu mengganggu teman-teman yang lagi fokus pada saat sesi Zoom. Tapi yang jelas harus dalam kondisi on cam ya. Sesibuk apapun kalian di sana itu harus on cam. Kemudian nanti untuk kehadiran ini untuk yang poin 4 tidak lagi saya terapkan karena saya semester ini tidak lagi menggunakan Google Classroom ya. Jadi kehadiran itu langsung saya panggil satu persatu pada saat sesi Zoom. Ya. Nah, kemudian untuk presensi, nah ini yang saya katakan tadi, saya tidak lagi menggunakan Google Classroom ya. Jadi grup WA itu menjadi acuan untuk kalian ya, menyimak. Jadi tidak semua saya hanya mengandalkan si pen ya. Kalau si pen itu kan sifatnya kalau saya ya, mungkin kalau dosen-dosen lain berbeda. Kalau saya si pen itu hanya membantu untuk mengingatkan jadwal. Karena kan saya juga sering lupa ya. Mungkin banyak agenda yang harus saya siapkan, jadi takutnya kelewat. Jadi saya memang tetap minta si pen untuk mengingatkan pada saat hari H pelaksanaan kuliah ya, tapi jangan mendadak gitu, paginya gitu ya, saya minta tolong diingatkan. Tapi kalau untuk share tugas, share materi, saya tidak memberatkan si pen ya, takutnya nanti si pen dalam kondisi yang tidak on HP-nya, jadi kelewat, jadi teman-teman yang lain jadi gimana gitu ya. Makanya saya langsung membuat grup itu biar tidak ada alasan lagi bagi mahasiswa untuk bilang, Bu, saya nggak tahu ada tugas itu, Bu, saya nggak tahu ada info itu, soalnya si pennya nggak ngasih tahu. Nah, jangan sampai itu terjadi. Ya, pokoknya tidak ada alasan untuk itu di mata kuliah saya. Dan nanti saya akan mempresensi satu persatu sesuai dengan mata kuliah yang diambil ini di Siakat ya. Jadi kalian kenapa kemarin mengisi Siakat itu ya ini. Nanti nama-nama kalian akan masuk nih ya. Misalkan biokimia itu kelas ini ketika saya buka absennya itu nanti ada list nama-nama kalian. Nah, nanti bisa kita lihat bersama-sama ya, jangan sampai nanti ada mahasiswa yang tidak tercantum namanya meskipun sudah susun KRS berarti harus mengulang. Ya, harus mengulang susun, berarti ada kesalahan di situ kenapa namanya belum tercantum di presensi kehadiran ya. Kemudian untuk UTS dan UAS ya, ini nanti saya akan menggunakan aplikasi CBT kalau memungkinkan ya. Kenapa memungkinkan? Terkadang nanti saya lihat dulu koneksi bagaimana susah atau tidaknya ya, karena saya juga nggak mau ribet dengan kalian bingung kenapa Bu ini nggak bisa begini begitu, pusing saya juga ya. Jadi nanti ini saya infokan menjelang ujian UTS atau UAS ya, saya akan menggunakan CBT atau tidak. Sebetulnya CBT ini juga sebagai pemfilter ya, pemfilter bagi mahasiswa yang sudah memenuhi syarat untuk ikut ujian atau tidak ya. Biasanya kan ada syarat administrasi dan syarat kehadiran perkuliahan. Jadi kalau sampai ada perkuliahan yang tidak dihadiri sesuai dengan ketentuan, maka tidak diperkenankan ikut ujian ya. Begitu pula dengan administrasi secara keuangan mungkin masih ada yang kesangkut, jadi juga belum bisa gitu. Tapi nanti bisa kita lihat ya, artinya tetap saya menggunakan CBT atau aplikasi yang lain ya. Silakan nanti bisa ditanyakan menjelang TS atau menjelang UAS.
Nah, untuk penilaian, nah ini saya sampaikan agar tidak ada dusta di antara kita ya. Jadi jangan sampai kalian berpikir, ah dosennya ini kayaknya nilainya nembak aja, oh kayaknya dosennya nggak ngoreksi tugas saya, oh kayaknya, jangan sampai ada kayaknya ya. Yang jelas dosen-dosen memang dituntut untuk transparan. Kalian pun nanti ketika nggak percaya dengan nilai kalian, kalian boleh kok datang dan ingin melihat transparansi nilai itu karena mau kurang transparansi seperti apa ya. Jadi dalam hal ini agar kalian tahu ya bahwasanya penilaian dosen itu harus mencakup ini semua ya. Jadi ada nilai tugas, ada kehadiran, ada keaktifan, ada nilai kuis, ada UTS, ada UAS dan total seluruhnya. Nah, untuk tugas ya, jangan sampai kalian itu meremehkan istilah tugas ya, tidak mengumpulkan. Wah, itu bisa menjadi penentu ketidaklulusan ya. Tugas itu bobotnya 25%. Kemudian kehadiran ya, meskipun kehadiran ini sebetulnya hal yang wajib itu dilakukan oleh mahasiswa, bahkan di kampus-kampus lain sebetulnya kehadiran ini tidak ada nilainya. Kenapa? Karena sudah dianggap wajib. Tapi di kita mencoba untuk menghargai ya kehadiran kalian, baik itu secara daring maupun secara luring ya, yakni 5%. Karena memang lumrahnya sebetulnya tidak ada nilai kehadiran ya, karena itu kan sudah menjadi kewajiban bagi mahasiswa. Kemudian keaktifan ya, keaktifan itu 15%. Nah, kalau untuk teori gampang bagi saya untuk mengambil keaktifan yaitu tadi dengan pada saat sesi review materi, sesi tanya jawab. Nah, itu siapa yang bertanya, siapa yang menjawab itu akan terekod jelas karena kebiasaan saya akan mencatat nama-nama itu di materi tersebut. Ini pertanyaan ini siapa yang menjawab ya, kemudian nanti direkod, jadi siapapun di antara kita itu kapanpun itu bisa menyimak kembali dan tidak ada dusta di antara kita ya, jadi saya tidak akan mungkin salah mengambil nilai berapa kali misalkan si A ini bertanya pada saat satu semester ya mata kuliah biokimia misalkan, nah itu akan menjadi penentu nilai keaktifan. Kemudian kuis, ini kuis juga saya ambil nilainya setelah 2 atau 3 kali materi, baru nanti ada kuis ya. Sebetulnya kuis ini juga sebagai persiapan kalian melaksanakan ujian tengah semester atau akhir semester ya. Jadi kalau nggak ada kuis, ya itu nanti kalian akan numpuk di akhir gitu ya belajarnya. Kemudian UTS dan UAS ini masing-masing 20%, 20%, ya totalnya adalah 100%. Jadi saya menyampaikan tadi ya transparansinya. Jadi nanti setiap nama-nama mahasiswa ya itu sudah ada form penilaian seperti ini ya. Jadi tugasnya itu berapa ya. Kalau ada 3 ya semuanya ditulis. Ini nanti bisa nambah lagi ya tergantung dari dosennya. Apakah dosennya ngasih 3, ngasih 4 dan seberapa jumlahnya itu nanti bisa ditambahkan secara manual oleh dosennya ya. Kemudian nanti ada rata-ratanya. Kehadiran. Nah, kehadiran ini dari 14 pekan itu berapa kali dikalikan persen ya, nanti itu kan akan muncul ya kehadirannya berapa nilainya. Kemudian keaktifan itu nanti dilihat dari berbagai, kalau saya sih teori itu ya dari beberapa kali pertemuan ya, pertemuan untuk materi tersebut itu siapa aja yang aktif menjawab itu nanti akan mendapatkan poin atau nilai ya. Kuis, kemudian UTS, UAS ya, dan nanti muncullah nilai akhirnya. Jadi nilai itu bukan simsalabim ya. Jadi semuanya itu ada part-part atau bagian-bagian yang harus diisikan. Jadi kalau nilai kalian ada yang 0 di sini, 0 di sini, ya otomatis nilainya jangan berharap untuk bisa jangankan bagus ya, lulus saja belum tentu gitu. Oke, kemudian untuk rentang nilai ya, rentang nilai kita memang untuk tahun ini lebih complicated ya. Jadi tidak lagi kalau sebelumnya mungkin simple hanya A, B, C, D, E gitu ya. Kalau sekarang itu sudah ada A itu ada A saja, ada A min ya, ada A per B, ada B plus, ada B, ada B min dan seterusnya. Jadi nanti nilai akhir kalian itu range-nya di mana?
Kalau range-nya di antara 50 sampai 54, misalkan 53 kan di antara ini ya, yaitu berarti C+. Ya. Kalau nilainya itu 85 berarti A. Kalau nilainya 74 ya berarti B+, dan seterusnya. Ya. Jadi istilahnya ini harus kalian pahami sekali ya proses-proses dalam pembelajaran itu agar kalian juga bisa tahu nilainya ya. Jadi jangan sampai nanti ada anggapan dosen ini tidak memberikan penilaian pada semestinya karena tentunya ini akan menjadi hal yang tidak baik ya, karena dosen juga itu dituntut untuk memberikan transparansi nilai seperti ini. Tidak bisa hanya ngasal nembak, oh kamu A, oh kamu B, oh kamu C. Itu enggak. Nah ini untuk kontrak perkuliahan. Ya. Jadi kontrak perkuliahan itu nanti kalian kalau ada share materi itu bisa disimak dulu materinya. Lalu nanti ada sesi Zoom ya untuk tanya jawab dan seterusnya. Kemudian syarat lulus kuliah itu 75%. Jadi kalian hanya diperbolehkan untuk bukan diperbolehkan ya, artinya ada toleransi tidak hadir itu maksimal 4 kali ya. Kalaupun tahu memang ada alasan yang mungkin itu sangat mendesak, itu silakan konfirmasi langsung ke saya ya. Tapi diantaranya kan memang tidak ada yang ingin kondisi tersebut terjadi ya, karena hal yang tidak kita inginkan, misalkan sakit atau terjadi hal-hal yang membuat kita jadi tidak bisa ikut kuliah gitu ya. Kemudian untuk sesi praktikum tidak ada sesi susulan praktikum ya. Jadi kalau jadwal praktikum ya praktikum ya, tidak ada sesi susulan. Kemudian kalau untuk susulan UTS ya itu hanya diberikan satu itu ketika belum menyelesaikan administrasi ya, sakit atau kena musibah lainnya. Itu baru boleh mengikuti susulan UTS. Nah, kemudian namun untuk susulan UTS dan UAS ini ada waktunya ya. Jadi kalau sampai waktu yang ditentukan itu tidak mengikuti UTS apa susulan, maka nilainya otomatis nol ya. Jadi harus ada keaktifan dari mahasiswa ya, merasa udah ikut UTS atau belum. Jadi jangan sampai nanti menunggu dosennya yang cari-cari gitu ya. Oh kamu belum, oh ini belum, jangan. Tapi dari mahasiswa yang harusnya aktif gitu. Nah kalau misalkan nanti ada dosen yang mengadakan remedial, misal ya, tapi jangan berharap karena tidak semua dosen itu mengadakan remedial, karena remedial itu biasanya untuk keseluruhan nilai ya, bukan hanya UTS sama UAS saja, tapi setelah dikalkulasi nilai totalnya, kalau memang nilai totalnya itu belum lulus, nah itu biasanya dosen akan mengadakan remedial ya. Tapi nilai remedial pun ini tentunya jangan berharap juga untuk lebih tinggi daripada yang sudah lulus. Atau bisa kita katakan nilai minimal yang bisa kita berikan setinggi apapun hasil remedialnya. Kalau remedialnya itu 100 misalkan, ya kalian ya tidak bisa mendapatkan nilai A, tetapi mendapatkannya adalah nilai batas minimal yaitu C. Ya. Bang Kiki, apa tujuan Syahadatus Salawat? Kalimat tadinya. Iya Pak. Oke, itu ya. Jadi untuk ketentuan dalam kontrak perkuliahan. Nah, sekarang saya akan mengecek ya untuk mahasiswa yang mengambil mata kuliah biokimia dan mikrobiologi di Siakat ya. Harapannya kalian nih stay di Zoom ya, jangan sampai nanti saya panggil tidak hadir ya, berarti saya tidak bisa menyebutnya hadir ya. Bu,
Ibu. Ibu mohon maaf sih. Oke, sudah ini ya, sudah nampak ya di layar masing-masing. Nah, nanti absennya di Siakat tuh bentuknya kayak gini. Jadi nanti kita sama-sama bisa menyimak apakah mahasiswa tersebut hadir atau tidak, begitu ya. Dan tentunya nama-nama yang ada di sini yang memang sudah menyusun KRS. Jadi nanti kalau sampai ada nama yang belum ada, silakan konfirmasi kesalahannya di mana. Apakah karena belum menyusun atau memang ada kesalahan teknis ya. Jadi bisa disimak. Nah, ini untuk yang biokimia. Ya, biokimia yang saya panggil namanya ya. Amanda Salsabila ada? Hadir, Bu. Bilkis, Hadir, Bu. Cika, Hadir, Bu. Desi, Hadir, Bu. Dewi Artika, Hadir, Bu. Diah Mutiara. Diah, ada Diah. Hadir, Bu. Dita Eka, Hadir, Bu. Diva, Hadir, Bu. Eka Rizky, Hadir, Bu. Feby Wahyuningsih, Hadir, Bu. Gita, Hadir, Bu. Imad Akil, Hadir, Bu. Indah Dwi Lestari, Indah, nggak ada Indah. Nah, seperti ini ya, ketahuan ya, apakah alfa, izin, atau hadir ya. Saya ulangi lagi, Indah Dwi Lestari. Oke, nggak ada. Jessica, Jessica, Jessica hadir. Jessica hadir. Indah Dwi hadir. Hadir, Bu. Oke. Lydia, Hadir, Bu. M. Adi, Hadir, Bu. Maharani, Hadir, Bu. Mita Sari, Hadir, Bu. Nabila, Hadir, Bu. Naswa, Natswa nggak ada. Nida, Hadir, Bu. Nurul Hidayah, Hadir, Bu. Nyoman, Hadir, Bu. Putri Asmara, Hadir, Bu. Rachel apa Bu, Rahel tadi. bacanya ini? Bu, tadi. Bu. Hel, Bu. Rahel. Rahma, Hadir, Bu. Retno, Hadir, Bu. Revo Mulyani, Hadir, Bu. Reina, Hadir, Bu. Rindi, Hadir, Bu. Rizka, Hadir, Bu. Rosa, Hadir, Bu. Sabrina, Hadir, Bu. Selira, Hadir, Bu. Sandy, Hadir, Bu. Septi, Hadir, Bu. Septiana, Hadir, Bu. Tasya, Hadir, Bu. Tia, Hadir, Bu. Triska, Hadir, Bu. Wira, Wira ada Wira? Nggak ada. Zaki, Hadir, Bu. Anissa, Hadir, Bu.
DCL ya. Hadir, Bu. Ibu mohon maaf. Tadi kan ikut ya, Bu, terus keluar. Nama masuk lagi munculnya kayak gini. Masuk room lah. Oh, tapi kayak gini, Bu. Ibu, maaf, Wira hadir. Oh, menghubungkan. Oh, berarti sinyalnya. Jadi numpang pakai akunnya Roman boleh, Bu? Iya, nggak apa-apa. Yang penting saya panggil ada ya. Oke, Bu, makasih. Wira, Bu. Dwi Setio. Dwi Setio ada? Dwi Setio. Erlin. Hadir, Bu. Eni Maria. Hadir, Bu. Via. Hadir Bu, Via. Lia Agustina. Hadir, Bu. Nur Rohman. Hadir, Bu. Retno. Hadir, Bu. Aisyah. Hadir, Bu. Berlin. Berlin, Anda Berlin? Hadir, Bu. Dwi Hartati. Hadir, Bu. Iya, Dwi Hartati. Hadir, Bu. Gita. Kita belum ya? Jangan kita. Marini. Hadir, Bu. Nabila. Hadir, Bu. Suci Rahayu. Hadir, Bu. Oke, ada yang belum tercantum namanya? Lydia Mayasari, kelas khusus 2022, Bu. Inayah Dilustari, Bu. Lydia. Oh, mengulang ya Lydia ya. Iya, Bu. Delis juga, Ibu. Enggak, untuk angkatan 2024 dulu. Ada yang belum tercantum di sini? Nanda, Bu. Siapa? Nanda, Bu. Inayah Dilustari. Nah, Nanda nyasar kemana Nanda? Ini di absennya nggak ada. Lagi ngadep, Bu. Soimah, Bu. Oke, berarti memang belum nyusun ya. Inayah Dilustari, Bu. Inaya juga angkatan 2024 ya? Iya, Bu. Iya, belum ada juga ya. Di Nur Aisyah, Bu. juga belum ada. Iya, Bu. Iya. Ya, kalau memang belum ada karena belum menyusun, silakan ya diselesaikan. Saya khawatirnya nanti ini kalian sudah menyusun tapi belum ada gitu. Berarti nama kalian nyasar ke kelompok lain atau ke mata kuliah lain angkatan sebelumnya mungkin ya. Tapi kalau memang belum menyusun ya berarti memang belum ada gitu ya. Bu, maaf, Bu. Atas nama Wira Dania tadi tuh nyaut, Bu. Waktu di absen. Oke, Wira ada, Wira. Tadi sih ada, Bu, suaranya. Ada, Bu, Wira. Tadi yang saya Alfa, Natswa. Natswa ada? Natswa belum ada ya. Tadi saya Alfa siapa ini? Dwi Setio. Belum nyaut. Dwi Setio nggak ada. Oke, ini sementara saya save ya. Saya mau lihat untuk angkatan 22 yang mengulang. Tidak masuk ke saya ini. Siapa yang mengulang dua-dua tadi? Delis kelas reguler, Bu. Oke, di sini untuk yang biokimia itu tidak ada.
Jadi dilihat dulu KRS-nya Delis sama KRS-nya Yang siapa? mikrobiologi, Bu. Eh? Mikrobiologi. Yang saya absen tadi biokimia Delis. Ya, disimak baik-baik ya. Tadi itu saya untuk mengabsen mata kuliah biokimia. Mikrobiologinya belum ya. Oke, sekarang saya mau lihat yang mikrobiologi ya. Disimak baik-baik. Nanti nama-nama ini akan saya screenshot ya. Saya sharekan di grup. Yang mengambil mata kuliah biokimia dan praktiknya, yang mengambil mikrobiologi dan praktiknya. Ini untuk absensi kehadiran dulu saja. Untuk yang mikrobiologi. Baik, untuk yang mikrobiologi yang teori ya. Delis ada? Hadir, Bu. Amanda Salsa, Hadir, Bu. Bilkis, Hadir, Bu. Cika, Hadir, Bu. Desi, Nirmalasari, Hadir, Bu. Artika, Hadir, Bu. Diah Mutiara, Hadir, Bu. Dita Eka, Hadir, Bu. Diva, Hadir, Bu. Eka Rizky, Hadir, Bu. Feby, Hadir, Bu. Gita, ada Gita? Udah, ada. Imat Akil, Hadir, Bu. Indah Dwi Lestari, Hadir, Bu. Jessica, Hadir, Bu. Lydia Aldi, Hadir, Bu. M. Adi Purnomo, Hadir, Bu. Maharani, Hadir, Bu. Mita, Hadir, Bu. Nabila, Hadir, Bu. Naswa tidak hadir. Nida, Hadir, Bu. Nurul Hidayah, Hadir, Bu. Nyoman, Hadir, Bu. Putri Asmara, Hadir, Bu. Rachel, Hadir, Bu. Rahma, Hadir, Bu. Retno, Hadir, Bu. Revo, Hadir, Bu. Reina, Hadir, Bu. Rindi, Hadir, Bu. Rizka, Hadir, Bu. Rosa, Hadir, Bu. Sabrina, Hadir, Bu. Selira, Hadir, Bu. Sandy Septrio, Hadir, Bu. Septi Anggraini, Hadir, Bu. Septi ada? Hadir, Bu. Hadir. Septiana, Hadir, Bu. Lovia, Hadir, Bu. Tasya, Hadir, Bu. Tia Rahmawati, Hadir, Bu. Triska, ada Triska, Hadir, Bu. Wira, Hadir, Bu. Zaki, Hadir, Bu. Anissa, Hadir, Bu. Desi Elia, Hadir, Bu. Dwi Setio, Elin, Hadir, Bu. Eni Maria, Hadir, Bu. Via Salmania, Ya, Salmania hadir, Bu. Lia Agustina, Hadir, Bu. Nur Rahman, Duduk dulu ya, Pak ya. Hadir, Bu. ya, Retno, Hadir, Bu. Aisyah, Hadir, Bu. Berlin, Hadir, Bu. Dwi Hartati, Hadir, Bu. Gita,
Hadir, Bu. Marini, Hadir, Bu. Nabila, Hadir, Bu. Suci Rahayu. Hadir, Bu. Oke, ini nama-nama yang sudah menyusun KRS. Kalau yang belum menyusun KRS, silahkan disusun ya. Lalu yang sudah menyusun KRS, kalau namanya belum ada, coba dilihat lagi. Karena namanya mungkin keselip di kelas lain ya. Ini nama-nama yang sudah saya panggil tadi, nama-nama yang sudah resmi ya. Jadi mahasiswa yang mengambil mata kuliah mikrobiologi. Ibu, maaf Bu, Gita Afrilia tadi hadir Bu. Tadi ada nelpon tiba-tiba Zoom keluar Bu. Oke. Tadi atas nama Lydia angkatan 2022, coba dicek itu yang mengulang mikrobiologi teori atau praktik? Nah, nggak nyaut. Mana tadi Lydia yang mengulang tadi? Mengulang atau bukan tadi itu ya? Yang mengulang siapa di sini? Selain Delis, ada lagi yang mengulang? Oke, saya anggap tidak ada ya, karena tidak ada yang nyaut, berarti sudah fix. Tinggal nanti silakan kalau yang belum menyusun KRS itu segera disusun, karena pekan depan kita sudah mulai sesi materi ya. Jadi jangan sampai nanti sesi materi ada yang tidak ikut, yang artinya ya itu tadi ya, tidak terhitung kehadiran. Bu, izin Bu, saya baru masuk Bu, belum di absen. Oh iya. Oke, saya rasa cukup ya untuk pertemuan kita hari ini. Jadi nanti saya akan sharekan ya record video untuk sesi kontrak perkuliahan. Jadi harapannya bagi kalian yang mungkin tadi ada yang menyimaknya belum maksimal ya, saya fasilitasi rekodnya ya. Tapi usahakan sekali nanti untuk sesi perkuliahan selanjutnya, karena saya juga mengambil nilai keaktifan ya pada saat sesi Zoom, upayakan sekali untuk bisa bergabung ya. Meskipun nanti di akhir pertemuan saya akan sharekan link untuk rekodnya. Bisa disimak lagi lah ya di luar dari jam tersebut. Tetapi itu hanya membantu yang memang kendala banget ya, entah sinyal, entah mungkin harus bertemu dengan siapa sebentar gitu ya, atau mungkin ada yang bekerja ngelayanin pasien dulu. Oke, saya fasilitasi itu. Tetapi ketika kalian masih dalam kondisi yang longgar, manfaatkan
Ya, pokoknya saat saya masih stay dan saya nggak ada gangguan yang lain, ketika ada pertanyaan yang sekiranya bisa kalian jawab, toh juga materinya juga dari materi yang sudah saya sharekan gitu ya, itu harus segera gitu ya. Jadi jangan menunda-nunda, akhirnya kalian sendiri kesulitan untuk mengambil waktu. Karena sangat sayang sekali ya kalau keaktifan tidak ada nilainya sama sekali gitu. Paling tidak bisa menunjang ya nilai akhir kalian. Ya syukur-syukur kalau memang nilai UTS, UAS-nya itu dapat nilai 80 ke atas itu ya, artinya bukan hal yang dipusingkan lagi untuk nilai akhir. Tapi kalau kita aja masih ragu ya, paling enggak sesuatu yang bisa kita raih itu harus kita raih ya. Paling tidak kita nabung nilai gitu. Oke, mungkin itu ya yang dapat saya sampaikan untuk sesi kontrak perkuliahan kita ya hari ini. Semoga kita bisa bekerja sama ke depannya. Saya juga enak, kalian pun juga enak gitu ya. Sama-sama bisa menunaikan tugas ya. Saya sebagai dosen mengajar, kalian sebagai mahasiswa juga menyimak, kemudian memahami, kemudian nantinya ketika mengerjakan tugas, kuis, ujian itu maksimal ya dalam pengerjaan. Jangan sampai nanti ada yang tidak lulus ya. Sekali lagi bukan berarti mata kuliah dasar itu sesuatu yang tidak penting, justru ini adalah pondasinya. Jadi kalau kalian pondasinya saja nggak kuat, gimana mau bikin atap gitu ya. Atapnya ini kan harus ada yang menunjang, yaitu pondasinya, yaitu mata kuliah dasar yang sekiranya bisa menunjang itu semua. Oke, mungkin itu ya yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kehadirannya ya. Bagaimanapun kehadiran mahasiswa ini bagi saya sesuatu yang layak untuk disupport dan layak untuk diapresiasi. Artinya ada semangat tersendiri dari kalian untuk bisa mengikuti perkuliahan dari dosen, dan alhamdulillahnya kalian bisa ya, dan kita buktikan artinya meskipun perkuliahan kita secara Zoom itu kalian masih bisa maksimal dalam belajar. Terima kasih dari saya. Kita akhiri bersama-sama dengan membaca hamdalah ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama.